semakin kalian itu bergantung banyak dari sebuah penawaran ini, maka tentunya perusahaan tersebut akan malah diuntungkan dan kalian malah bergantung pada perusahaan tersebut. Dan itulah yang menyebabkan kerugian daripada kalian sendiri atau kemiskinan dari kalian sendiri. Halo everybody, salam kreatif, jumpa lagi dengan saya Hulhak. Selamat datang di channel saya, tempatnya berbagi dan belajar yang unik-unik. Sesuai judul video ini, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai hal yang bikin kalian jadi miskin terus seumur hidup kalian tanpa kalian sadari. Nah, apa saja itu? Simak video ini baik-baik, jangan di skip-skip karena saya akan membahas lebih mendalam hanya di channel ini, di video ini. Namun, sebelum aku lanjut, jangan lupa kalian subscribe channel ini terlebih dahulu dan nyalakan aktivasi loncengnya supaya kalian dapatkan ilmu-ilmu terbaru dari channel ini saat nantinya upload video baru. Dan jangan lupa juga share video ini, bagikan video ini ke teman-teman kalian semuanya. Mungkin kalian tidak menyadari bahwa banyak di sekitar kalian, di sekitar lingkungan kalian bisa mempengaruhi cara berpikir yang menyebabkan kita jadi miskin secara permanen. Nah, kali ini saya akan bongkar, saya akan bagikan ilmu untuk menghindari pengaruh-pengaruh buruk yang membuat kita jadi miskin secara permanen. Nah, kali ini akan saya bongkar ilmunya. Dan semoga ilmu yang saya bagikan kali ini adalah amal jariah saya dan tentunya bisa bermanfaat buat kalian semuanya. Oke, langsung saja kita akan bahasnya. Dan kali ini penyebab kemiskinan itu menurut dari sumber kompas.com, di sini ada beberapa faktor yang menyebabkan kemiskinan, yaitu antara faktor internal dan faktor eksternal. Dan kali ini saya akan jabarkan tentang faktor eksternal secara khusus ya, yang tidak secara umum yang biasanya disebarkan ke media ya, baik itu tentang perubahan iklim ya, faktor eksternalnya, faktor eksternal kemiskinan ya, baik itu disebabkan oleh perubahan iklim, kerusakan alam, kehidupan sosial, struktur sosial, kebijakan dan program pemerintah yang tidak merata dan lain-lain. Dan kali ini saya akan coba menjabarkan tentang salah satu bisnis ya, strategi bisnis yang membuat kita itu malah jadi miskin ya. Kalau kita sebagai konsumennya, kalau kita tidak bisa membuat pilihan ya, kalau kita tidak bisa membuat pilihan, maka tentunya kesulitan ya atau kemiskinan itu bisa kalian hadapi ya, saat memang kalian itu sulit ya untuk menentukan pilihan yang terbaik itu yang mana. Nah, contohnya kita memiliki sebuah penawaran ya, ini adalah salah satu contoh ya, penawaran suatu perusahaan ya yang mengembangkan usahanya. Misal adalah sebuah perusahaan provider internet ya, salah satu perusahaan provider internet itu memberikan penawaran pertama dan penawaran kedua ini ya sob ya. Nah, kita sebagai konsumen mungkin sulit untuk menentukan pilihan mana yang termasuk kebutuhan kita yang memang benar-benar itu. Nah, dari penawaran pertama dan penawaran kedua itu timbullah sebuah pertanyaan ya, timbullah sebuah pertanyaan, manakah yang lebih unggul. Nah, ini adalah sebuah pertanyaan membandingkan antara penawaran pertama dan penawaran kedua. Nah, dari segi penawaran pertama dan penawaran kedua ini tentunya ada maknanya, makna dari strategi pemasarannya dari sebuah perusahaan provider internet tersebut. Nah, di sini kita tahu bahwa untuk pertama ini ya, untuk penawaran pertama maksudnya adalah kita ketahui masa aktifnya 7 hari dengan harganya sekian, terus kuota internetnya didapatkan sekian GB ya, kalian lihat sendiri 2 GB. Dan untuk pernyataan kedua, penawaran kedua ini hanya 2000 dapat 200 MB 3 hari plus akses game premium Android dan browser dari Gameloft. Nah, terus kemudian ada pernyataan lagi, perpanjangan otomatis tiap 3 hari sampai dengan 180 hari. Nah, di sini kalau kita sebagai konsumen, kalau kita sebagai pelanggan ya, kalau kita tidak tahu dari
pernyataan ini adalah sebuah sistemnya daripada sales dari perusahaan provider internet sendiri menerapkan suatu penawaran seperti ini ya sob ya. Nah, kalau kita disuruh pilih, kita lebih baik pilih penawaran yang pertama atau pilih pilihan kedua. Nah, ini adalah suatu contoh kita itu akan memilih suatu pilihan mana yang memang menurut kita itu adalah pilihan kita. Kalau kita salah pilih pun, maka menyebabkan kita itu yaitu tersebut menyebabkan kemiskinan itu ya. Jadi penyebab utamanya adalah kita sulit memilih sebuah jalan kehidupan. Nah, contohnya gini. Untuk penawaran pertama ya, untuk penawaran pertama ini kita lihat ya, untuk penawaran pertama ini agar kita bisa tahu kekurangan masing-masing antara penawaran pertama dan penawaran kedua, kita harus substitusikan terlebih dahulu ya. Jadi caranya adalah kita lihat ya, untuk penawaran kedua ini maksimalnya adalah 180 hari. Nah, selama 180 hari ini kita itu harus tahu ya, 180 hari ini kita harus samakan antara penawaran pertama dan penawaran kedua. Kita ambil contoh penawaran pertama, kita substitusikan 180 hari, maka sisanya adalah hasilnya adalah 175 hari, sisa 5 hari. Nah, angka 175 hari itu didapat dari mana? Perbandingan antara 180 hari dibanding 7 hari. Nah, seperti ini. 180 hari dibanding 7 hari, maka tentunya hasilnya adalah 25 hari kalikan 7 hari ya. Karena 180 dibagi 7 hasilnya 25. Hasilnya 25, maka 175 hari ya. Karena 25 kali 7 adalah 175. Karena perbandingan 180 dibanding 7 itu sisa 5 ya, sisa 5 hari. Nah, seperti itu. Nah, dari sisa 5 hari kita abaikan saja sisa 5 hari. Kenapa kita abaikan? Karena tidak sesuai dengan penawaran pertama. Karena penawaran pertama ini jelas-jelas mutlak nilainya. Jelas-jelas nilainya itu tetap ya. Nilainya jelas-jelas tetap. Maka dari itu ya, maka dari itu kita akan menentukan sebuah nilai dari penawaran pertama untuk meminimalisir angka pilihan kita. Nah, seperti dari pernyataan awal ya, kalau kita salah langkah, kalau kita salah pilihan ya, maka faktor eksternal yang kali ini yang saya contohkan ini akan menyebabkan suatu kemiskinan yang mungkin kalian tidak sadari ya. Mungkin kalian mungkin kalian itu saat kalian itu dihadapkan sebuah penawaran ya, misalnya kalian ada sales yang mampir ke kalian, atau hal yang menarik itu mampir ke kalian, tapi kalau kalian tidak bisa mengerti tentang arti sebuah penawaran ini, maka tentunya kalian akan salah pilihan. Nah, semakin kalian itu bergantung banyak dari sebuah penawaran ini, maka tentunya perusahaan tersebut akan malah diuntungkan dan kalian malah bergantung pada perusahaan tersebut. Dan itulah yang menyebabkan kerugian daripada kalian sendiri atau kemiskinan dari kalian sendiri. Nah, contohnya seperti ini. Untuk penawaran pertama ya, untuk penawaran pertama kita substitusikan 180 hari dan kita dapatkan sisa 5 hari. Nah, selama 175 hari tersebut kita mendapatkan kuota internetnya 50 GB dengan biaya seluruhnya selama 175 hari ya, hampir 180 hari itu kita membayar sejumlah uang Rp162.500. Nah, seperti itu. Dan untuk penawaran kedua, kita lihat untuk pernyataan kedua ini hanya 2000 dapat 200 MB 3 hari. Terus kita lihat akhirnya perpanjangan otomatis tiap 3 hari sampai dengan 180 hari. Berarti kita itu setiap 3 hari kita itu dikasih batasnya itu maksimal 200 megabyte ya, 200 MB itu ya, 200 MB per 3 harinya. Jadi seperti itu. Nah, dari sekian untuk perhitungannya,
Untuk sekian perhitungannya kita bagikan 180 hari ke 3 hari, maka hasilnya adalah 60. Nah, dari 60 itu kita kalikan rupiahnya dikalikan 2000, maka hasilnya 120.000. Hasilnya 120.000, dan untuk totalnya berarti 200 megabyte ini dikalikan 60 hari, itu perbandingan 180 dan 3 ini ya. Maka hasilnya adalah 12.000 megabyte atau 12 gigabyte yang dikasih batas waktunya selama 180 hari, dan seluruh biaya totalnya adalah 120.000. Nah, dari sini kita akan tahu ya, dari sini kita akan tahu bahwa gimana kita bisa memilih antara penawaran 1 dan penawaran 2. Itu kita lihat selisihnya, dan selisihnya adalah 42.500. Nah, dari sini mungkin ada pertanyaan,